Film High and Low The Red Rain adalah salah satu film dari serial High and Low yang dirilis pada tahun 2016. Film ini khusus bercerita tentang 3 bersaudara yang legendaris, yaitu Amamiya bersaudara. Jadi gini guys, sebelum era Sword, di kota Chikuni City ada satu geng besar yang dibentuk dan dipimpin oleh seseorang yang sangat kuat bernama Kohaku. Geng ini bernama Mugen dan beranggotakan hingga ratusan orang. Tidak ada satupun geng yang mampu mengalahkan atau sekedar mengimbangi kekuatan geng Mugen, kecuali satu, yaitu Amamiya bersaudara. Saking kuatnya Amamiya bersaudara, kekuatan ratusan orang geng Mugen bisa diimbangi oleh mereka bahkan walaupun cuma berdua tanpa kakak tertuanya. Kedua tokoh Amamiya bersaudara yang paling sering dimunculkan dalam serial High and Low adalah Masaki dan Hiroto. Tapi sebenarnya mereka punya kakak tertua yang dikabarkan lebih kuat dari kedua adiknya, bernama Takeru Amamiya. Pada suatu peristiwa, Takeru Amamiya sang kakak tertua tiba-tiba pergi dan menghilang begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun kepada kedua adiknya. Nah, film ini mengambil setting 1 tahun kemudian sejak menghilangnya Takeru. Film ini mengisahkan perjalanan Masaki Amamiya dan Hiroto Amamiya melacak keberadaan kakak mereka dan juga mencari tahu alasan dibalik menghilangnya Takeru Amamiya 1 tahun yang lalu. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan filmnya guys. Film ini dibuka dengan adegan kilas balik kejadian 1 tahun yang lalu di mana Masaki Amamiya dan Hiroto Amamiya sedang mengejar sekomplotan orang untuk merebut sebuah barang. Mereka mengejarnya sampai ke markas preman tersebut, dan terjadilah perkelahian di sana. Dengan mudah dan santai, Masaki dan Hiroto berhasil mengatasi preman-preman itu. Sesampainya di dalam, mereka melihat kakaknya Takeru yang sudah tiba lebih dulu, sedang dikeroyok oleh beberapa orang. Dan Takeru berhasil mengatasinya dalam sekitar 7 detik saja. Mereka pun membawa barang tersebut ke sebuah gereja, dan di sana mereka menyerahkan barang itu ke seseorang yang sudah menunggunya. Setelah menerima bayaran, mereka pun beranjak pergi dari tempat itu. Pada saat hendak meninggalkan gereja itu, Takeru memandang kedua adiknya lekat-lekat dengan tatapan yang penuh makna. Tapi ia tidak mengatakan apapun dan ia berlalu begitu saja. Setelah kejadian itu, Takeru Amamiya pun menghilang dari peredaran dan tidak pernah terlihat lagi. Adegan beralih ke masa sekarang. 1 tahun setelah kejadian itu, terlihat dalam sebuah adegan ada seorang menteri yang sedang melakukan jumpa pers dan di situ ia mengatakan bahwa tak lama lagi akan dibangun sebuah kasino alias tempat perjudian yang ia yakini akan meningkatkan perekonomian dan menarik wisatawan. Kasino ini akan dibangun di wilayah Sword. Sementara di kediaman Amamiya bersaudara, Masaki dan Hiroto sedang menonton berita mengenai tawuran yang baru saja terjadi di wilayah Sword, di mana Amamiya bersaudara terlibat di dalam tawuran itu. Nah, mengenai tawuran itu diceritakan lengkap di film High and Low yang sebelumnya guys, dan bisa kamu tonton ringkasan ceritanya di channel ini juga. Jadi, esok hari adalah hari ulang tahun tewasnya kedua orang tua mereka, dan setiap tanggal 1 April itu mereka selalu mengunjungi makam orang tua mereka. Mereka berharap Takeru hadir juga di sana. Di situ Masaki terkenang kejadian tewasnya kedua orang tua mereka secara tragis bertahun-tahun yang lalu. Keesokan paginya, Masaki dan Hiroto pun mengunjungi makam kedua orang tuanya, tapi Takeru tidak ada di sana. Namun kemudian seorang gadis bernama Aika Naruse muncul dan dia juga hendak mengunjungi makam kedua orang tua Masaki dan Hiroto. Masaki pun menanyakan apa hubungan Aika dengan orang tuanya. Belum sempat Aika menjawab, datanglah sekelompok preman berpakaian serba putih yang ingin menangkap Aika. Salah satu di antara mereka membentak Masaki dengan kasar untuk menyerahkan Aika kepada mereka. Karena tidak ingin berkelahi di depan kedua orang tuanya, Masaki mengajak Aika menyingkir dari tempat tersebut. Setelah berjalan agak jauh, Masaki dan Hiroto pun merujak preman-preman itu. Setelah preman-preman itu kabur, mereka baru tahu bahwa komplotan yang baru saja disayurnya tadi adalah salah satu bagian dari grup Kuryu, yang bernama grup Kamizono. Grup Kamizono ini kira-kira samalah posisinya dengan grup Yaemura yang bisa kamu lihat di film sebelumnya. Hal yang mengejutkan adalah ternyata Aika datang ke tempat itu karena diminta oleh Takeru.
Kemudian Aika pun mengajak mereka pergi ke tempat tinggal Takeru. Sesampainya di sana, ternyata Takeru sudah tidak ada di rumah. Di rumah Takeru banyak potongan-potongan berita koran yang dikumpulkan oleh Takeru mengenai kejadian kebakaran yang menimpa pabrik kedua orang tua mereka bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu polisi mengatakan bahwa penyebab tewasnya kedua orang tua mereka adalah karena bunuh diri. Salah satu potongan koran memperlihatkan wajah seseorang yang menurut Aika itu adalah bos grup Kamizono, yaitu Tatsuono Kamizono. Seperti yang sudah diketahui, grup Kamizono adalah salah satu bagian dari grup Kuryu. Kamizono ini sangat kejam, dan bisa dengan santainya bisa membunuh siapapun yang menghalangi keinginan mereka. Namun tanpa diketahui oleh ketiga orang ini, di luar ada seseorang yang sedang berbicara di telepon melaporkan bahwa pada saat itu di rumah Takeru ada 3 orang yang sedang memeriksa rumah tersebut. Ternyata orang itu sedang melapor kepada bos Kamizono. Kamizono memerintahkan orang itu untuk tidak melakukan apa-apa dan pergi saja dari tempat itu. Kejadian ini menandakan bahwa Kamizono sebenarnya sudah mencurigai Takeru sehingga ia menempatkan mata-matanya di sekitar rumah Takeru. Pada saat itu juga diperlihatkan seorang menteri yang memberikan sebuah berkas rancangan undang-undang kepada bos Kamizono. Di dalam rumah Takeru, Hiroto menemukan berita tentang kematian seorang pengacara yang dalam berita tersebut dikatakan tewas akibat bunuh diri. Kemudian Aika pun bercerita. Pengacara yang ada dalam berita tersebut adalah ayahnya, Yukio Naruse, yang semasa hidupnya banyak membela orang-orang yang disiksa rentenir, dan Aika tidak percaya bahwa ayahnya tewas akibat bunuh diri. Ayah Aika memegang rahasia grup Kamizono yang disimpannya dalam sebuah flash disk. Sekitar seminggu yang lalu, ayah Aika dikejar-kejar Kamizono yang ingin mendapatkan flash disk tersebut. Saat itu ayahnya terpaksa menyerahkan flash disk tersebut kepada Aika dan meminta Aika pergi dari rumahnya agar tidak ikut menjadi korban Kamizono. Aika pun kabur dari rumah itu sedangkan ayah Aika dieksekution oleh Kamizono. Aika sebenarnya sudah berusaha membuka file yang ada di dalam flash disk tersebut, namun gagal, sebab file-filenya terenkripsi. Kemudian 3 hari yang lalu, Takeru membawa pergi flash disk tersebut, namun sejak itu Takeru tidak bisa lagi dihubungi. Aika membuka rahasia bahwa selama ini Takeru sebenarnya sedang menyusup ke dalam grup Kamizono untuk mendapatkan lebih banyak bukti mengenai tewasnya kedua orang tuanya. Hal itu dia lakukan sebab Takeru yakin bahwa orang tuanya tewas bukan karena bunuh diri, tapi karena dieksekution oleh Kamizono. Itulah sebabnya Takeru menghilang begitu saja karena ia tidak ingin melibatkan kedua adiknya. Aika mengenal Takeru karena Takerulah yang menyelamatkannya dari kejaran preman Kamizono, dan Takeru pun mengajak Aika tinggal di rumahnya. Dalam kebuntuan itu, tiba-tiba telepon berdering. Aika pun menjawabnya. Ternyata itu dari kawan Takeru, yaitu seorang gadis bernama Furuno, yang diminta oleh Takeru untuk membuka flash disk tersebut. Furuno kebetulan menelpon rumah Takeru dan mencari Takeru untuk mengabarkan kepada Takeru bahwa ia gagal membuka file dalam flash disk tersebut. Aika pun meminta alamat Furuno untuk mengambil flash disk itu, dan mereka pun meluncur ke sana. Sesampainya di sana, Furuno masih belum berhasil membuka semua file di dalam flash disk itu. Furuno pun mengajak mereka pergi menemui salah seorang temannya yang lebih ahli darinya. Orang itu tinggal di wilayah Sword. Ternyata teman Furuno ini tinggal di daerah Sano, dan ia adalah Noboru. Mereka pun menemui Noboru di base camp Sano Rengokai, di mana di sana sedang ada kobra. Pada saat sedang berusaha membuka flash disk tersebut, tiba-tiba Yamato datang. Yamato pun kesal melihat Amamiya bersaudara ada di tempat itu. Oh ya guys, Yamato bersama Cobra pernah bergabung dengan geng Mugen, dan pada saat itu Amamiya bersaudara adalah musuh bebuyutan Mugen. Yamato yang kesal melihat Amamiya bersaudara berusaha ditenangkan oleh teman-temannya, tapi Masaki yang tidak mau ada keributan di situ mengajak Hiroto dan Aika pergi meninggalkan tempat itu. Masaki, Hiroto, dan Aika pergi mengunjungi rumah lama keluarga Amamiya yang sudah mereka tinggalkan selama 10 tahun. Di sana mereka mengingat-ingat kembali kenangan masa kecil mereka. Masaki memberitahukan kepada Aika bahwa sebenarnya Hiroto bukanlah saudara kandung Masaki dan Takeru. Jadi gini guys, ayah Masaki adalah seorang duda dengan 2 anak, yaitu Takeru dan Masaki. Ia menikah lagi dengan seorang janda 1 anak. Anak dari janda itu tak lain adalah Hiroto. Tadinya Hiroto kecil sangat judes guys, dan sulit untuk didekati. Ia selalu berkelahi dengan Masaki.
Namun Takeru-lah yang menyatukan mereka semua sehingga memiliki ikatan layaknya saudara kandung. Takeru jugalah yang mengajarkan adik-adiknya cara berkelahi. Kembali ke kenangan masa lalu mereka. Hiroto mengingat kembali kejadian malam di mana ayah dan ibunya ditemukan tewas di tempat itu. Polisi mengatakan bahwa penyebab kematian mereka adalah akibat bunuh diri, tapi Hiroto tidak percaya. Ia bertekad melakukan pembalasan terhadap orang yang sudah mengeksekution kedua orang tuanya. Tapi Takeru mencegah Hiroto. Takeru tidak mau Hiroto melakukan balas dendam. Pada saat itu Takeru mengatakan bahwa ia tidak mau terjadi hal buruk yang menimpa Hiroto dan ia tidak mau kehilangan keluarga lagi. Sehingga ia bertekad akan melakukan apapun untuk melindungi adik-adiknya. Pada saat itu, ingatan Masaki tergali kembali ke masa lampau. Perlahan-lahan ia bisa mengingat sebuah kejadian di mana ayahnya sedang dibuli oleh seseorang, dan orang itu adalah Kamizono. Akhirnya Masaki dan Hiroto pun menyadari bahwa Takeru memang sedang menyusup masuk ke grup Kamizono karena ia punya misi untuk menemukan bukti-bukti pembunuhan dan membalaskan dendam kedua orang tuanya. Tiba-tiba Aika mendapat pesan bahwa Noboru sudah berhasil melacak keberadaan Takeru. Mereka pun kembali ke Sanno. Adegan beralih ke sebuah tempat di mana Takeru terlihat sedang membeli sebuah pistol. Lalu ia menelpon Kamizono dan mengatakan bahwa ia memegang flash disk yang sedang dicari-cari oleh Kamizono. Takeru pun mengajak Kamizono bertemu untuk mengadakan serah terima flash disk di suatu tempat. Nah, di sini harusnya kita sudah tahu guys bahwa flash disk yang ada di tangan Takeru adalah palsu, sebab yang asli sedang berada di Sanno lagi diutak-atik oleh Noboru. Sementara itu, sesampainya di Sanno, Amamiya bersaudara mendapatkan informasi dari Noboru yang berhasil melacak keberadaan Takeru, bahwa saat ini Takeru sedang berada di suatu tempat bernama Little Asia. Masaki dan Hiroto pun segera meluncur ke Little Asia, sementara Aika diminta tetap tinggal di Sanno untuk melihat lebih jauh data selengkapnya yang ada di dalam flash disk tersebut. Sementara itu, Kamizono dan preman-premannya juga sudah on the way ke tempat yang telah disepakati. Pada saat ini Kamizono sudah mengetahui fakta tentang Takeru dan kedua adiknya. Kembali ke Sanno. Flash disk itu akhirnya berhasil dibuka. Di dalamnya berisikan segala sesuatu tentang proyek kasino yang akan dibangun di wilayah Sword oleh grup Kuryu. Di situ ada nama-nama orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Di antaranya ada para pejabat, politisi, bahkan perusahaan-perusahaan besar tercatat sebagai pemegang sahamnya. Ada juga data-data mengenai donasi ilegal dan buku rekening. Sementara itu, sesampainya di Little Asia, ternyata di sana sedang ada festival barongsai guys, sehingga keadaan sangat ramai. Ini membuat Masaki dan Hiroto sulit untuk menemukan Takeru. Setelah sekian lama mencari, Masaki melihat sesosok seperti Takeru di keramaian. Mereka pun berusaha mengejarnya, namun gagal karena keadaan sangat ramai. Pada saat itulah Aika menelpon dan memberitahukan di mana Takeru dan Kamizono akan bertemu. Masaki dan Hiroto pun mendatangi tempat yang diberitahukan oleh Aika. Sesampainya di sana, mereka dihadang kroco-kroco Kamizono yang dengan mudah disayur oleh Masaki dan Hiroto. Ketika sampai di dalam, mereka menjumpai Takeru yang sudah berhadapan-hadapan dengan Kamizono dan preman-premannya. Takeru pun mencegah Masaki dan Hiroto untuk mendekat. Takeru lalu mengingatkan Kamizono tentang kejadian 10 tahun yang lalu ketika Kamizono mengeksekution kedua orang tuanya. Tapi, dasar Dajjal, Kamizono sudah lupa mengenai kejadian itu saking banyaknya orang yang sudah ia bunuh. Takeru pun melemparkan flash disk palsu tersebut ke arah Kamizono dan memulai tembakan pertama. Ia langsung dihujani tembakan oleh kroco-kroco Kamizono dan kakinya sempat tertembak. Takeru, Masaki, dan Hiroto pun lari meninggalkan tempat itu sementara anak-anak buah Kamizono mengejarnya. Setelah agak jauh, Takeru menyampaikan bahwa ia sebenarnya sudah tahu bahwa yang membunuh orang tuanya adalah Kamizono. Namun ia tidak memiliki cukup bukti, sehingga ia harus menyusup ke dalam tubuh Kamizono untuk menemukan bukti-bukti yang lebih banyak. Tapi belum sempat mendapatkan bukti yang ia butuhkan, Aika terlibat dan ayahnya menjadi korban gara-gara sebuah flash disk. Karena tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi, Takeru berniat menyudahi penyamarannya dan membunuh Kamizono. Lagi asik-asiknya ngobrol, Kamizono dan para premannya datang mengganggu dan mulai menembaki mereka. Sementara itu, karena mengira sudah mendapatkan flash disk yang ia cari-cari, Kamizono dan beberapa kroconya pun berniat cabut dari tempat itu. Masaki tahu bahwa Kamizono sudah mau pulang, maka ia mengejar Kamizono.
Tapi Masaki gagal mendapatkan Kamizono karena Kamizono kabur naik mobil. Kembali ke tempat Takeru. Terlihat sedang terjadi baku tembak antara Takeru dan anak buah Kamizono yang tersisa di situ. Salah satu anak buah Kamizono menghujani Takeru dan Hiroto dengan senapan mesin, sehingga membuat Takeru sulit untuk mendekat. Ia hanya bisa bersembunyi di balik tembok. Karena terdesak dan ingin melindungi Hiroto, Takeru pun keluar dari tempat persembunyian untuk saling berhadapan-hadapan dalam baku tembak dengan anak buah Kamizono. Setelah menerima tembakan bertubi-tubi, Takeru pun tumbang, bertepatan dengan Masaki yang baru tiba di tempat itu. Tak berapa lama, Takeru meninggal di pelukan Hiroto. Beberapa saat kemudian Aika datang ke tempat itu, tapi ia terlambat karena Takeru sudah pergi untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Kamizono menyadari bahwa flash disk yang ada di tangannya tidak bisa ia buka. Anak buahnya mengira flash disk itu rusak. Tapi bagi Kamizono itu tidak penting, selama flash disk itu sudah ada di tangannya, dan data di dalamnya tidak bocor ke publik. Di waktu yang sama, Masaki dan Hiroto mendatangi markas grup Kamizono. Bos Kamizono yang sudah mengantisipasi kedatangan mereka, memerintahkan kroconya untuk menunggu di depan pintu. Namun Masaki dan Hiroto tidak lewat pintu, guys. Mereka mengejutkan kroco-kroco Kamizono dengan masuk lewat jendela, dan mereka pun memblender kroco-kroco Kamizono. Sesampainya di kantor bos Kamizono, mereka mendapati bahwa yang dicari sudah kabur. Amamiya bersaudara pun mengejar mereka. Singkat cerita, Amamiya bersaudara berhasil mengejar Kamizono, dan pada saat Kamizono keluar dari mobil Hummer-nya yang terguling, Masaki menghajarnya habis-habisan. Sebelum Kamizono meninggoy di tangannya, Masaki teringat ucapan Takeru agar hanya menggunakan kepalan tangannya untuk hal-hal yang penting saja. Ia pun mengurungkan niatnya mengeksekution Kamizono. Beberapa saat kemudian di markas grup Kuryu sedang terjadi pertemuan para petinggi Yakuza Kuryu. Pada saat itu terjadi perselisihan antara Kamizono dan Imura karena masing-masing saling menuduh tidak becus melaksanakan tugas. Sementara itu terlihat salah seorang yang sedang membisiki sesuatu kepada Ryu Tatsuhito. Oh ya guys, Ryu Tatsuhito ini sebelumnya adalah anggota geng Mighty Warriors yang menebas punggung Smokey dengan pedang pada film sebelumnya. Sekarang ia bergabung dengan Kuryu Group. Ternyata Ryu diperintahkan untuk membunuh Kamizono. Ia pun menusuk Kamizono, lalu menggantikan posisi Kamizono sebagai petinggi Kuryu. Setelah itu masuklah seorang wanita yang kelihatannya sangat dihormati. Ya, sebab meskipun ia bawel, tapi tidak ada satupun yang berani melawan. Sampai di sini kita belum tahu siapa wanita ini sebenarnya. Sementara di tempat lain diperlihatkan Masaki dan Hiroto mengunjungi makam Takeru. Lalu pada bagian akhir film ini ada adegan di mana Hiroto menanyakan kepada Masaki di mana flash disk itu berada sekarang. Masaki menjawab bahwa flash disk itu berada di tempat yang aman. Dan ternyata yang memegang flash disk itu sekarang adalah Kohaku, mantan pemimpin geng Mugen yang dulu menjadi rival Amamiya bersaudara. Oh ya guys, film ini masih berlanjut ke seri berikutnya yaitu High and Low End of Sky. Jadi pastikan kamu subscribe channel Frog Movies untuk menonton ringkasan alur ceritanya. Sampai jumpa!